eh, sudah sering mendengar mengenai potensi energi surya ini. Namun kadang-kadang karena semangatnya orang untuk menggunakan tenaga surya sebagai sumber energi terbarukan, sehingga kadang tidak memenuhi atau tidak mematuhi standar daripada penggunaan atau pemasangan pembangkit listrik tenaga surya ini. Jadi pada kesempatan ini kita akan membicarakan bagaimana pemasangan paling tidak apa yang perlu kita perhatikan dalam pemasangan pembangkit listrik tenaga surya. Pada prinsipnya tenaga surya ini apa ya, instalasinya cukup aman dan mudah. Jadi bagian-bagian penting dari pembangkit listrik tenaga surya itu ya pertama itu adalah tentunya panel suryanya. Jadi yang paling penting itu adalah panel suryanya. Jadi bagaimanapun kalau kita membangun pembangkit listrik tenaga surya, yang pertama sekali harus kita miliki adalah panel surya sebagai penangkap energi matahari. Nah, kemudian setelah panel surya itu, seperti kita ketahui ada solar charge controller, kemudian bisa ada MPPT, kemudian baterai, atau kalau eh, dia terhubung ke grid langsung, maka dia menggunakan inverter inverter on grid. Jadi inverter ini gunanya untuk mengubah dari baterai energi yang tersimpan di baterai tadi menjadi tegangan bolak-balik atau AC. Itu saja sebenarnya peralatan-peralatan yang penting dalam pembangkit listrik tenaga surya. Kalau kita sudah memiliki peralatan-peralatan ini, dan kemudian yang paling penting itu ya tentunya adalah sinar matahari. Jadi pasanglah eh, peralatan-peralatan tadi, terutama panel surya itu adalah pada tempat yang terkena sinar matahari. Jadi walaupun kita memiliki peralatan-peralatan tersebut, kalau panel suryanya kita tempatkan di tempat di bawah atap yang terlindung dari sinar matahari, tentunya juga tidak akan menghasilkan energi surya atau energi listrik. Pertama, kita ketika kita mau memasang pembangkit listrik tenaga surya, supaya eh, instalasi yang kita gunakan atau yang kita pasang itu aman, tentunya kita harus memperhatikan kaidah-kaidah ataupun peralatan-peralatan pengaman atau teknik instalasi daripada pembangkit listrik tenaga surya tersebut. Tentunya kalau misalnya kita melakukan pemasangan, jangan lupa kita mematuhi standar keselamatan kerja atau K3 dalam eh, pemasangan instalasi PLTS tersebut. Peralatan-peralatannya seperti di sini disebutkan, ini saya kutip dari buku tentang instalasi pembangkit listrik tenaga surya on grid untuk komunal atau untuk perumahan. Di antaranya adalah alat ukur untuk pemasangan PLTS. Sebenarnya ini tidak wajib dimiliki, yaitu solar power meter, digunakan untuk mengukur radiasi matahari dalam satuan watt per meter kuadrat. Nah, tapi biasanya jarang orang yang memiliki alat ini untuk memasang eh, panel surya. Karena kalau sudah ada panas matahari, orang pasti akan beranggapan bahwa di situ ada energi matahari. Dan memang betul, jadi apabila ada panas matahari, maka di situ pasti ada energi matahari yang bisa dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga surya. Jadi tanpa mengukur pun, tapi yang paling perlu sebenarnya, terutama apabila kita memang bekerja secara profesional untuk eh, memasang atau menginstalasi PLTS ini, kita harus punya alat ukur ini agar kita dapat eh, me- apa ya, memaparkan atau
menginformasikan kepada orang yang akan memakai tenaga surya bahwa energi matahari yang ada di tempat ini sebesar berapa gitu kan. Kemudian ada infrared thermometer ini digunakan untuk eh, permukaan modul surya, pengukuran modul surya. Tapi perlu perlu saya informasikan di sini bahwa suhu permukaan modul surya tidak terlalu signifikan. Artinya pengurangan ataupun eh, untuk di Indonesia terutama penurunan tegangan akibat panas yang dihasilkan pada modul surya itu tidak terlalu signifikan terhadap penurunan tegangannya. Kemudian multimeter ini wajib ada karena ini digunakan untuk mengukur tegangan keluaran daripada panel surya ataupun tegangan pada baterai, kemudian juga tegangan keluaran inverter. Nah, jadi kalau multimeter ini setiap pekerjaan teknik elektro pasti membutuhkan namanya multimeter. Kemudian klem meter AC/DC ini juga wajib dimiliki untuk mengukur arus searah yang dihasilkan oleh modul panel surya. Kemudian juga modul panel surya juga perlu pembumian. Jadi jangan lupa ketika kita masang eh, panel surya, bagian bingkai ataupun frame daripada panel surya itu harus eh, dihubungkan ke ground atau dibumikan. Kenapa? Karena modul modul panel surya tersebut berada di tempat yang terbuka, yang mana itu sangat rentan terhadap induksi daripada petir. Kan kita ketahui bahwa di alam terbuka ini eh, radiasi kosmis itu menghasilkan membawa arus atau aliran muatan-muatan listrik yang mana ini akan mengakibatkan eh, adanya muatan-muatan bebas yang ada di benda-benda yang terbuka atau seperti di luar rumah gitu kan. Jadi panel surya ini kan biasanya terbuka di atas atap yang sangat tinggi, maka eh, bisa mungkin sekali di bingkai-bingkainya atau frame-nya, dudukan dari panel surya tersebut adanya muatan-muatan bebas yang bisa menginduksi daripada panel surya kita. Akibatnya nanti tegangan yang dihasilkan oleh panel surya kita itu akan tidak maksimal. Karena apa? Karena adanya induksi daripada muatan-muatan pada grounding sistem PLTS kita. Maka perlu diukur ini untuk head tester. Kemudian eh, komponen utama dalam dan pendukung kelistrikan PLTS rooftop on grid. Nah, jadi ini kalau yang on grid, apa perbedaannya on grid dan off grid? Kalau off grid, maka dia menggunakan baterai sebagai penyimpannya. Tapi kalau on grid, dia langsung digunakan oleh beban. Artinya langsung dikoneksikan ke bebannya. Itu perbedaannya antara on grid dan off grid. Jadi komponen kelistrikan untuk yang on grid ini, yang pertama ada combiner box. Nah, combiner box ini maksudnya ini untuk menggabungkan eh, setiap panel surya. Jadi panel surya itu kan ada positif negatifnya. Maka di combiner ini eh, positif negatif itu digabungkan sehingga nanti keluarannya itu adalah positif negatif satu satu positif dan satu negatif. Jadi yang setiap panel itu terdiri dari positif negatif, keluaran dari panel box ini atau combiner box ini hanya satu positif dan satu negatif. Jadi combiner box ini juga bisa banyak ya, jadi dalam instalasi PLTS itu bisa banyak. Jadi nggak mesti satu. Artinya semua panel misalnya 100 panel kemudian digabungkan menjadi satu combiner box tidak bisa juga 10 panel digabungkan satu combiner box 10 panel
digabungkan satu container box dan seterusnya. Jadi nanti akan ada beberapa container box yang keluarannya adalah positif dan negatif. Kemudian ada panel DC, termasuk katanya disconnector. Nah, disconnector itu pemutus. Jadi ini wajib ada panel DC ini harus dipisahkan eh, daripada panel AC-nya. Jadi kan kalau dalam on grid itu kan dari PLN langsung masuk ke inverter terhubung, sementara dari PLTS juga terhubung ke inverter. Nah, bagian DC dari PLTS itu harus dipisahkan. Kemudian inverter on grid. Jadi inverter on grid ini bedanya sama inverter biasa. Kalau inverter biasa dia tidak bisa dihubungkan langsung ke jaringan listrik. Tidak bisa. Jadi jangan coba-coba inverter biasa itu langsung dihubungkan ke jaringan listrik. Maka dia bisa bisa rusak, bisa terbakar. Kenapa? Karena di inverter biasa itu tegangannya akan naik turun. Sementara pada inverter on grid tegangan itu tetap dijaga tetap sama dengan tegangan PLN. Dia mengikuti tegangan PLN. Jadi referensinya itu adalah tegangan PLN, itu juga tegangan yang dihasilkan oleh inverter. Sehingga dia bisa dikoneksikan langsung ke jaringan PLN. Nah, jadi kalau seandainya eh, tegangan keluaran inverter itu tidak mengikuti tegangan daripada jaringan PLN, maka pasti akan ada suatu saat tegangan PLN dan tegangan inverter itu akan berbeda. Nah, perbedaan tegangan ini bisa mengakibatkan percikan api atau pijar api yang bisa berbahaya terhadap instalasi kita. Kemudian panel distribusi AC itu untuk bagian AC-nya termasuk diskonektor juga dan kemudian KWH ekspor impor. Nah, ini bedanya untuk yang on grid ini ada KWH ekspor impor yang berbeda dengan KWH biasa. Jadi PLN sudah menetapkan KWH tersendiri yaitu KWH ekspor impor untuk supaya energi listrik, kelebihan energi listrik dari panel surya kita itu bisa ditampung oleh jaringan listrik, kemudian juga eh, kekurangan energi listrik pada rumah kita itu bisa disuplai oleh listrik atau tegangan listrik, tenaga listrik dari PLN. Maka KWH-nya KWH ekspor impor. Fungsinya sendiri KWH ekspor impor ini adalah dia akan membaca selisih eh, daya yang dikirimkan dan diterima oleh rumah tersebut. Jadi daya yang diterima rumah akan dikurangkan dengan daya yang dikirim oleh rumah tersebut ke jaringan PLN. Jadi dia tidak bisa komplain adalah di, dibalikkan dalam bentuk uang, tetapi dia dibalikkan dalam bentuk KWH, artinya pemotongan KWH yang digunakan oleh pelanggan itu dikurangi dengan KWH yang dihasilkan oleh PLTS ke jaringan listrik. Kemudian ada komponen pendukung PLTS rooftop, ada kabel DC jenis PP1. Nah, kabel DC ini dia kabel serabut ya. Kabel serabut biasanya dua kali tergantung berapa jumlah PLTS apa ini panelnya. Dua kali 2,5, ada 2,8, 2 kali 16 milimeter dan sebagainya. Ini kabel untuk PLTS tergantung berapa besar PLTS-nya. Kemudian konektor kabel DC jenis MC4. Nah, jenis MC4 ini antara positif dan negatif itu dia konektornya sudah berbeda. Jadi kalau sudah berbeda maka tidak akan ketukar lagi di antara positif dan negatifnya. Nah, kalau positif itu biasanya ada karet di tengah lingkaran itu konektor itu berwarna merah. Kalau yang negatif berwarna hitam. Itu konektor MC4. Kemudian sepatu kabel atau sekun berbagai jenis tembaga, aluminium, bimetal, o-ring,
berbentuk Y, berbentuk peluru, tusuk, dan ferule. Kemudian kabel AC berbagai jenis juga untuk di bagian keluaran dari inverter on-gridnya. Kemudian kabel pembumian berbagai jenis. Ya, kabel pembumian itu untuk tadi menghubungkan eh, frame atau rangka PLTS atau bagian ring PLTS tadi ke ini